Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan membuat video pembelajaran mengenai pelaporan segmen dan interim. Pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, dosen pengampu Ibu Tapi Romandang Sari Siregar, SE MACC. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Latifah Imam Siregar dan beberapa rekan saya yang pertama Nisa Putri Anggraini, Amanda Natasha, dan Soraya Azura Putri. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pelaporan untuk segmen. Yang kedua, isu akuntansi pelaporan segmen. Yang ketiga, informasi tentang segmen operasi. Yang keempat, pelaporan keuangan interim. Dan yang terakhir, standar pelaporan interim. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya bahas, yaitu pelaporan untuk segmen. Sebelum itu, kita harus mengetahui, apa sih segmen itu? Segmen perusahaan itu merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha maupun kelompok pelaku. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi, atau departemen. Pelaporan untuk segmen diverifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an, menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terpisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda-beda, tingkat dan jenis resiko yang berbeda-beda pula, serta kesempatan untuk tumbuh yang berbeda. Nah, pelaporan keuangan segmen ini sendiri adalah laporan yang menyediakan informasi peluang investasi, resiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Nah, permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan mendasar. Nah, materi yang kedua itu yaitu tentang isu akuntansi pelaporan segmen. Standar akuntansi pelaporan segmen. Pada tahun 1994, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. Nah, PSAK nomor 5 ini sendiri telah mengalami 2 kali revisi. Revisi yang pertama itu pada tahun 2000, mengadopsi IAS 14 dan mengubah judul menjadi pelaporan segmen. Revisi yang kedua itu pada tahun 2009, DSAK merevisi PSAK 5 berdasarkan pada IFRS mengenai segmen operasi. Lalu disesuaikan pada tahun 2014, PSAK 5 tentang segmen operasi. Pernyataan ini diaplikasikan untuk laporan keuangan dari entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. Pertama, yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Atau yang kedua, yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas yang pertama yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasi dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Dan yang ketiga, tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Baiklah, masuk ke materi ketiga, di mana materi ketiga mengenai informasi tentang segmen operasi. Pertama, kita akan membahas ruang lingkup dari informasi tentang segmen operasi. Banyak entitas maupun perusahaan yang terdiversifikasi melalui beberapa lini bisnis. Setiap lini tersebut dapat mempunyai faktor kompetitif yang unik dan dapat bereaksi secara berbeda terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Contohnya saja seperti perusahaan besar seperti Johnson
Dan Johnson beroperasi dalam beberapa lini utama, di mana ada konsumsi, farmasi, dan profesional. Produk-produknya termasuk lensa seperti lensa kontak sekali pakai, produk bayi, peralatan bedah, terapi antibodi, serta obat demam dan flu. Oke, untuk tujuan dari pelaporan segmen ini sendiri adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat di balik sejumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk entitas tersebut. Mendefinisikan segmen dilaporkan. Proses penentuan segmen operasi dilaporkan atau reportable operating segment yang terpisah, yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atau segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Untuk ambang batas kuantitatif 10%, DSAK Dewan Standar Akuntansi Keuangan menetapkan 3 aturan signifikansi 10% atau 10% significancy rules untuk menentukan segmen operasi mana yang harus melaporkan informasi secara terpisah. Pertama, ada pendapatan yang dilaporkannya dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam jumlah absolut. Yang pertama, ada gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian. Yang kedua, gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Dan yang terakhir, ada memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Oke, ada sebuah ilustrasi uji signifikansi 10% di mana PT Induk memiliki 80% dari modal saham biasa PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta untuk tahun 2021 dan membayar dividen sebesar 30 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo akun ekuitas pemegang saham PT Anak sebesar 300 juta, di mana terdapat kepentingan non-pengendali sebesar 20%. Dan yang kedua, PT Induk mengakuisisi 40% saham PT Baruna Jaya pada tanggal 1 Januari 2021 dengan biaya perolehan sebesar 160 juta yang sama dengan nilai buku saham pada tanggal tersebut. Metode ekuitas digunakan untuk memperhitungkan investasi tersebut. PT Baruna Jaya memperoleh laba selama tahun 2021 sebesar 80 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Investasi tersebut dikelola oleh kantor pusat dan tidak ditetapkan untuk setiap segmen operasi. Berikut adalah laporan keuangan konsolidasian untuk PT Induk dan entitas anak. Berikut adalah laporan laba rugi, konsolidasi, dan saldo laba untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Dapat dilihat. Baiklah, selanjutnya ada uji pendapatan 10%, di mana uji pendapatan 10% ini merupakan presentasi dari pendapatan gabungan seluruh segmen sebelum eliminasi transfer dan penjualan antar segmen. Jika total pendapatan segmen operasi adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan seluruh segmen, maka segmen tersebut dilaporkan secara terpisah, dan pengungkapan tambahan harus disediakan untuk laporan keuangan tahunan. Untuk uji pendapatan 10% ditetapkan sebagai berikut. Angka yang ada di dalam kolom ini didapat dari kertas kerja sebelumnya, yang mana untuk produk makanan pendapatan segmen itu sebesar 323 juta, di mana plastik dan pengepakan itu 113 juta, konsumsi dan komersial 45 juta, kesehatan dan ilmiah 86 juta, kimia 33 juta, dan total dari pendapatan seluruh segmen itu ada 600 juta. Untuk presentasi pendapatan gabungan, untuk produk makanan sebesar 53,8% yang mana didapat dari pendapatan segmen 323 juta dibagi dengan 600 juta kemudian dikalikan 100. Untuk plastik dan pengepakan 18,8% yang mana didapat dari 113 juta dibagi dengan 600 juta dan dikali 100.
Begitu juga untuk seterusnya. Segmen dilaporkan, produk makanan iya, mengapa? Karena di segmen dilaporkan produk makanan ini lebih dari 10%, begitu pula untuk plastik dan pengepakan. Namun tidak untuk konsumsi dan komersial karena hanya 7,5%, di mana kurang dari 10%. Baiklah, selanjutnya ada uji laba rugi 10%, di mana uji laba rugi ini adalah uji kedua untuk menentukan segmen operasi mana yang harus dilaporkan secara terpisah. Pengujian ini untuk menentukan apakah laba atau rugi segmen sama dengan atau lebih besar dari 10% nilai absolut dari laba operasi gabungan atau rugi operasi gabungan. Oleh karena kedua segmen mempunyai rugi operasi selama tahun berjalan, maka dibuat tabulasi terpisah sebagai berikut. Untuk segmen produk makanan, laba sebesar 198 juta, plastik dan pengepakan sebesar 59 juta, konsumsi dan komersial mengalami kerugian sebesar 25 juta, kesehatan dan ilmiah laba sebesar 22 juta, dan kimia sebesar 9 juta dirugi. Sehingga total laba segmen itu 279 juta dan rugi segmen sebesar 34 juta. Total absolut terbesar adalah 279 juta dari laba. Jumlah ini yang kemudian akan menjadi penyebut untuk pengujian laba atau rugi operasi 10%. Baiklah, masuk ke uji laba rugi 10%. Oleh karena pengujian ini berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua bilangan diperlakukan sebagai jumlah positif. Data pengujian adalah sebagai berikut. Untuk segmen produk makanan mengalami laba 198 juta. Dan untuk persentase jumlah uji, 198 juta dibagi dengan 279 juta dan dikalikan dengan 100. Maka mendapat 71,0%. Dan plastik dan pengepakan laba 59 juta dibagi dengan 279 juta dikali 100 sama dengan 21,1%. Untuk konsumsi dan komersial 25 juta rugi dibagi dengan 279 juta dikali 100 mendapatkan persentase 9% dan seterusnya seperti itu. Untuk segmen dilaporkan hanya produk makanan dan plastik dan pengepakan, karena hanya produk makanan dan plastik dan pengepakan yang lebih dari 10%. Yang konsumsi dan komersial, kesehatan dan ilmiah dan kimia itu tidak mencapai 10%. Oke, baiklah, selanjutnya ada uji aset, di mana asumsikan bahwa manajemen PT Induk mendefinisikan aset segmen dengan masukkan pos antar perusahaan seperti wesel antar perusahaan. Aset gabungan dari semua segmen operasi senilai 1.276 juta digunakan untuk pengujian ini. Baiklah, kita lihat tabel di mana aturan signifikansi 10% diterapkan ke aset segmen sebagai berikut. Segmen produk dan makanan, aset segmennya itu 411 juta, di mana nominal itu didapat dari kertas kerja. Plastik dan pengepakan sebesar 375 juta, konsumsi dan komersial sebesar 100 juta, kesehatan dan ilmiah sebesar 310 juta, kimia sebesar 80 juta, dengan total aset segmen itu 1.276 juta. Persentase jumlah uji dari 1.276 juta yaitu untuk produk dan makanan 411 juta dibagi 1.276 juta didapat 32,2%. Begitu pula dengan bawahnya mencarinya seperti itu. Untuk segmen dilaporkan produk makanan iya karena lebih dari 10%, plastik dan pengepakan iya karena lebih dari 10%, konsumsi dan komersial serta kimia tidak karena tidak lebih dari 10%. Berdasarkan tabel tersebut, maka dibuat tabel ikhtisar segmen industri dilaporkan dengan uji 10%. Yang pertama itu untuk uji pendapatan untuk produk makanannya, yaitu iya, artinya segmen dilaporkan. Yang kedua itu untuk plastik dan pengepakan, segmen dilaporkan. Untuk konsumsi dan komersial, segmen tidak dilaporkan. Untuk kesehatan dan ilmiah itu dilaporkan, dan totalnya itu menjadi tidak dilaporkan. Yang kedua itu adalah uji laba atau rugi operasi. Untuk produk makanan itu dilaporkan, untuk plastik dan pengepakan itu dilaporkan, untuk konsumsi dan komersial itu tidak dilaporkan, untuk kesehatan dan ilmiah itu tidak dilaporkan. Kemudian yang terakhir itu untuk uji aset diidentifikasi, untuk produk makanan itu dilaporkan, untuk plastik dan pengepakan itu dilaporkan, untuk konsumsi dan komersial itu tidak dilaporkan, dan untuk kesehatan dan ilmiah itu dilaporkan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai uji pengungkapan komprehensif.
Setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu dari 3 uji 10% tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Uji komprehensif merupakan uji pendapatan konsolidasi 75%. Kemudian selanjutnya yaitu uji pendapatan konsolidasi 75%. Untuk total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi itu dilaporkan secara terpisah setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Jadi diasumsikan bahwa PT Induk dan PT Anak dengan 3 segmen yang dilaporkan menghitung pengujian 75% sebagai berikut yang disajikan pada ilustrasi yang ada di PPT tersebut. Nah, di situ dapat dilihat bahwa penjualan ke konsumen non-afiliasi oleh segmen dilaporkan. Untuk produk makanan senilai 317 juta, untuk plastik dan pengepakan senilai 95 juta, untuk kesehatan dan ilmiah senilai 86 juta. Sehingga total segmen yang dilaporkan itu senilai 498 juta. Dengan pendapatan konsolidasi yaitu senilai 572 juta, maka persentase segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasi itu yaitu dari 498 juta ditambah 572 juta dikali 100% sama dengan 87,1%. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pelaporan informasi segmen. Jadi, entitas itu mengungkapkan beberapa hal untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang disajikan. Yang pertama itu informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dari entitas. Contohnya itu, apakah manajemen telah memilih untuk mengelola entitas berdasarkan perbedaan dalam produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan, peraturan atau gabungan dari faktor-faktor tersebut, dan apakah segmen tersebut telah digabungkan. Kemudian, contohnya yang lain yaitu jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Yang kedua itu mengenai informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan. Contohnya itu termasuk pendapatan, beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Hal-hal berikut harus diungkapkan jika digunakan untuk mengukur laba rugi segmen yang ditinjau dari pimpinan pembuat keputusan. Yang pertama itu adalah pendapatan dari pelanggan eksternal, yang kedua pendapatan dari transaksi dengan segmen operasi lain dalam entitas yang sama, yang ketiga ada pendapatan bunga, yang keempat ada beban bunga, yang kelima ada penyusutan dan amortisasi, yang keenam ada unsur-unsur material dari penghasilan dan beban, yang ketujuh ada bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama, yang ke-8 ada beban atau penghasilan atas pajak penghasilan, dan yang terakhir itu ada unsur-unsur material non-kas lain penyusutan dan amortisasi. Kemudian yang ketiga itu ada rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Kemudian, menurut PSAK 5 itu menyatakan bahwa entitas harus melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua itu adalah total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak atau penghasilan pajak dan operasi dihentikan. Yang ketiga ada total segmen dilaporkan terhadap aset entitas. Yang keempat ada total liabilitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas. Yang kelima itu adalah total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material yang diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pelaporan keuangan interim. Jika pembahasan sebelumnya itu mengenai pelaporan segmen, sekarang kita akan membahas mengenai pelaporan keuangan interim. Oke. Jadi, apa sih itu laporan keuangan interim? Jadi laporan keuangan interim itu laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, di mana menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim itu bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau bahkan beberapa triwulan. DSAK sendiri itu menerbitkan PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim. Jadi ada aturan tersendiri mengenai laporan keuangan interim. Standar ini memecahkan sebagian permasalahan akuntansi substantif yang terkait dengan laporan interim. Jadi di standar PSAK 3 ini yang mengenai laporan keuangan interim ini
berisi tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang terdapat di laporan interim. Oke. Adapun format laporan dari keuangan interim sendiri itu terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan yang disajikan secara ringkas. Yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang diringkas baik digabung maupun yang dipisah. Yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas yang disajikan secara ringkas. Yang keempat ada laporan arus kas yang disajikan secara ringkas. Dan yang terakhir itu ada catatan penjelasan tertentu. Baiklah, selanjutnya pada pelaporan keuangan interim itu ada pandangan diskrit versus pandangan integral dari pelaporan interim. Yang pertama itu adalah teori diskrit pelaporan interim atau discrete theory of interim reporting. Di teori diskrit pelaporan interim ini menyatakan bahwa setiap periode interim itu sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi, seakan-akan periode tersebut itu merupakan periode akuntansi tahunan. Di mana setiap akhir periode penyesuaian dan penangguhan itu ditentukan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan tahunan. Yang kedua itu ada teori integral laporan interim atau disebut juga dengan integral theory of interim reporting. Dalam teori integral pelaporan interim ini memandang periode interim itu sebagai bagian dari periode tahunan. Berdasarkan pandangan ini, pengakuan dan penyesuaian dari pos pendapatan atau beban tertentu dapat dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan mengenai hasil yang diharapkan dari keseluruhan operasi selama setahun. Dicontohkan itu, beban yang umumnya dibebankan ke operasi dalam satu periode untuk tujuan akuntansi tahunan dapat ditangguhkan dan dibebankan ke beberapa periode interim berdasarkan alokasi menggunakan volume penjualan, tingkat produksi, atau dasar lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai standar laporan interim laba rugi komprehensif. Di sini ada ikhtisar prinsip akuntansi laporan laba rugi interim, di mana yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan itu diakui saat diperoleh selama periode interim atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk laporan tahunan. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini diakui atas dasar yang sama dengan yang digunakan untuk laporan tahunan, kecuali untuk interim, di mana estimasi tingkat laba bruto dapat digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan interim. Metode penilaian yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto memungkinkan pemulihan kerugian untuk peningkatan harga pasar pada periode interim berikutnya dari tahun fiskal. Selanjutnya untuk sistem biaya standarnya itu harus menggunakan prosedur yang sama dengan laporan tahunan, kecuali varian harga atau volume atau varian kapasitas yang diperkirakan akan diserap pada akhir tahun harus disamakan. Selanjutnya untuk biaya dan beban lainnya. Biaya dan beban lainnya ini diakui pada saat terjadinya atau dialokasikannya antara beban periode interim berdasarkan manfaat yang diterima atau dasar yang sistematis dan rasional lainnya. Untuk pajak penghasilan ini diakui berdasarkan pada penghasilan kena pajak aktual selama waktu periode interim dengan tarif pajak penghasilan. Selanjutnya pelupasan komponen dari entitas atau pos luar biasa tidak biasa jarang terjadi dan bersyarat atau kontingensi ini diakui dalam periode interim terjadinya. Selanjutnya ada perubahan akuntansi. Di sini ada 3 perubahan. Yang pertama itu perubahan prinsip akuntansi. Perubahan ini diterapkan pada semua perubahan di mana laporan interim diterbitkan. Selanjutnya untuk perubahan estimasi akuntansi. Perubahan ini diterapkan hanya untuk periode laporan interim saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya ada kesalahan mendasar. Pada kesalahan mendasar ini penyajian kembali semua laporan keuangan yang sebelumnya disajikan dengan mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Di sini ada ilustrasi penurunan nilai pasar dan pemulihan, di mana pada awal tahun fiskal PT Induk memiliki persediaan sebanyak 10.000 unit dengan biaya FIFO sebesar 10.000 per unit. Tidak ada pembelian tambahan selama tahun berjalan. Dan untuk penjualan dan nilai realisasi neto pada akhir kuartal selama tahun fiskal itu
dapat dilihat pada tabel yang disajikan, di mana unit yang dijual dalam kuartal 1, 2, dan 3 dan 4 itu sama, yaitu sebanyak 2.000 unit pada setiap kuartalnya. Selanjutnya untuk unit NRV pada akhir kuartal itu, untuk kuartal pertama itu unit NRV-nya sebesar Rp7.000, pada kuartal kedua unit NRV-nya sebesar Rp6.000, pada kuartal ketiga sebesar Rp7.000, dan pada kuartal keempat itu Rp11.000. Unit NRV itu adalah net realizable value. Selanjutnya di sini ada analisis interim terendah antara biaya perolehan dengan NRV dari akun Presiden PT Indo. Hal ini disajikan sesuai dengan ilustrasi yang sebelumnya telah dibacakan, di mana untuk kuartal pertama itu diawali dengan saldo awal tahun sebanyak 10.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp10.000, sehingga total saldo awalnya itu sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk persediaan dijual pada kuartal pertama itu sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp10.000, maka totalnya itu sebesar Rp20 juta. Selanjutnya untuk penyesuaian ke pasarnya itu yang disesuaikan itu 8.000 unit diperoleh dari saldo awal dikurangi dengan persediaan dijual. Kemudian untuk harga per unitnya itu sebesar Rp3.000 diperoleh dari saldo harga per unit pada persediaan dijual atau pada saldo awal tahun dikurangi dengan unit NRV pada akhir kuartal pertama sebesar Rp7.000, maka harga per unit untuk penyesuaian ke pasar kuartal pertama itu sebesar Rp3.000. Dengan begitu total penyesuaiannya adalah sebesar Rp24 juta. Dari penyesuaian tersebut diperoleh saldo akhir kuartal pertama sebanyak 8.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp7.000 diperoleh dari harga per unit awal dikurangi dengan penyesuaian sebesar Rp3.000, maka harga per unit untuk saldo harinya itu sebesar Rp7.000. Dengan begitu total saldo akhir kuartal pertama itu sebesar Rp56 juta. Selanjutnya untuk kuartal kedua, persediaan dijual pada kuartal kedua masih sama sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya Rp7.000, maka total persediaan dijual untuk kuartal keduanya itu sebesar Rp14 juta. Selanjutnya untuk penyesuaian ke pasar itu, unit yang disesuaikan itu sebanyak 6.000 unit diperoleh dari saldo akhir kuartal pertama dikurangi dengan persediaan dijual pada kuartal kedua, maka unit yang disesuaikan itu sebanyak 6.000 unit. Untuk harga per unitnya itu sebesar Rp1.000 diperoleh dari harga terakhir dari persediaan dijual sebesar Rp7.000 dikurangi dengan unit NRV pada akhir kuartal kedua sebesar Rp6.000, maka diperoleh harga per unit untuk penyesuaian ke pasarnya itu sebesar Rp1.000. Dengan begitu total penyesuaiannya adalah sebesar Rp6 juta. Hasil dari penyesuaian itu diperoleh saldo akhir kuartal kedua sebanyak 6.000 unit diperoleh dari saldo akhir kuartal pertama dikurangi dengan persediaan dijual dengan harga printnya itu sebesar Rp6.000 diperoleh dari harga per unit pada awal periode kuartal kedua dikurangi dengan penyesuaian ke pasar. Dengan begitu total saldo akhirnya itu sebanyak Rp36 juta. Selanjutnya untuk kuartal ketiga sebenarnya caranya masih sama seperti kuartal pertama dan kuartal kedua. Begitupun untuk kuartal keempat. Namun yang membedakan pada kuartal ketiga dan keempat ini, harga per unitnya itu tadinya pada kuartal pertama dan kedua itu mengurangi nilai harga per unit yang ada. Namun di sini di kuartal ketiga dan kuartal keempat harga per unitnya itu menambahin. Alasannya kenapa bisa nambahin? Karena untuk harga persediaan yang
dijual ataupun saldo harga per unit dari saldo awalnya itu nominalnya itu lebih kecil daripada unit NRV, sehingga harga per unitnya itu bisa menambahi harga per unit yang sebelumnya. Oleh karena itu, diperoleh saldo akhir dari kuartal keempat sebanyak 2.000 unit dengan harga per unitnya itu Rp10.000, sehingga total saldo akhir pada kuartal keempatnya itu sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Perhitungan pajak penghasilan interim atau interim income tax menimbulkan suatu permasalahan khusus bagi akuntan karena beban pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk keseluruhan buku. Selain itu, perbedaan temporer antara akuntansi pajak dan akuntansi PABU atau prinsip akuntansi berterima umum mengharuskan pengakuan pajak tanggungan. Selanjutnya, perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak, dan perbedaan antara jumlah laba operasi yang dihitung untuk tujuan laporan keuangan atau laba akuntansi dan untuk tujuan pajak ini sering disebut dengan perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Kenapa sering disebut perbedaan permanen dan perbedaan temporer? Karena perbedaan permanen di sini tidak dimasukkan dalam menentukan jumlah laba kena pajak atau laba fiskal untuk satu periode. Contoh dari perbedaan permanen di sini yaitu yang pertama itu ada premi asuransi jiwa yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan kebijakan eksekutif untuk perusahaan yang merupakan penerima dana. Kemudian dana asuransi jiwa yang dikumpulkan. Ada juga jenis tertentu dari denda atau penalti yang ditunjuk bukan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak, dan penghasilan lain yang telah dikenai pajak final, misalnya dividen. Item-item ini tuh dimasukkan dalam laba rugi laporan keuangan atau laba akuntansi, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak. Dengan demikian, laba akuntansi disesuaikan untuk item ini agar dapat menemukan laba kena pajak pada periode interim. Kemudian untuk perbedaan temporer antara pengakuan transaksi untuk laba akuntansi dengan laba kena pajak menyebabkan adanya pajak tangguhan. Contohnya yaitu suatu pendapatan dapat diakui atas pajak sebelum atau sesudah periode di mana pendapatan itu diakui untuk tujuan laba akuntansi, atau beban dapat diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang berbeda dari yang digunakan untuk laba akuntansi. Adapun contoh dari perbedaan temporer itu ada di sini sewa dibayar di muka. Sewa ini dilaporkan pada pengembalian pajak dalam periode pengumpulan, tetapi sebagai pendapatan pada laba akuntansi dalam periode yang diperoleh. Ada juga estimasi beban dan rugi. Beban dan rugi ini dilaporkan menurut laba akuntansi saat akrual, tetapi pada pengembalian pajak dalam periode dibayarkan. Ada juga penyusutan dipercepat pada pengembalian pajak dan penyusutan garis lurus pada laporan laba rugi. Ini merupakan selisih antara beban penyusutan pada laba akuntansi dengan laba kena pajak. Selanjutnya, contohnya itu mengevaluasi persediaan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto atau NRV pada laporan keuangan atau kerugian yang ditunjukkan pada laba akuntansi dalam periode penurunan nilai, tetapi pada pengembalian pajak dalam periode terjual. Selanjutnya ada ilustrasi perhitungan pajak untuk periode interim. Di sini PT Induk dan entitas anaknya memperoleh laba konsolidasian dari operasi yang dilanjutkan sebesar Rp225 juta untuk kuartal pertama pada tahun fiskal 20X1. Perbedaan permanen antara
laba akuntansi dan laba pajak di sini diharapkan akan menjadi Rp2 juta untuk premi yang dibayarkan untuk asuransi jiwa pegawai utama perusahaan. Dan diharapkan menyingkirkan dividen yang diterima sebesar Rp27 juta dari investasi pada perusahaan lain yang telah dikenai pajak final. Untuk tarif pajak penghasilan adalah 10% untuk penghasilan kurang dari Rp50 juta, 15% untuk penghasilan antara 50 juta sampai dengan 100 juta rupiah, dan 30% untuk penghasilan yang lebih dari 100 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada perhitungan pajak penghasilan periode interim untuk ilustrasi ini, di mana estimasi jumlah tahunan untuk dari laba rugi dari operasi yang dilanjutkan itu sebesar 225 juta. Kemudian terjadi penyesuaian untuk perbedaan permanen. Penyesuaian yang pertama itu menambahi dengan premi untuk asuransi jiwa kunci, dan penyesuaian yang kedua itu mengurangi dari penyingkiran dividen yang diterima. Dividen ini telah dikenai pajak final. Maka laba kena pajak diperoleh sebesar 200 juta rupiah dari nilai laba rugi sebesar 225 juta rupiah ditambahi dengan premi sebesar 2 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan penyingkiran dividen sebesar 27 juta rupiah. Dengan begitu, perhitungan pajak penghasilan ini dikenai 3 lapis atau perhitungan pajak berlapis, di mana untuk lapisan pertama 10% dari 50 juta rupiah diperoleh estimasi jumlahnya itu 5 juta rupiah. Kemudian untuk yang kedua itu 15% dikalikan dengan 50 juta rupiah, maka estimasi jumlahnya itu sebesar 7.500.000 rupiah. Dan yang ketiga itu 30% dikalikan dengan 100 juta rupiah, maka estimasi jumlahnya itu sebesar 30 juta rupiah. Kenapa dikenai pajak berlapis? Karena laba kena pajaknya itu sebesar 200 juta rupiah, sehingga dibagi menjadi 3 untuk 10%, 15%, dan 30%. Maka dari perhitungan tersebut diperoleh pajak penghasilan sebesar 42.500.000 rupiah. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat beban pajaknya yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan sebesar 42.500.000 rupiah. Jurnal ini dicatat untuk mencatat beban pajak penghasilan untuk kuartal pertama. Selanjutnya, berdasarkan pada laba rugi pada kuartal kedua, perusahaan menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Asumsikan saja bahwa PT Induk dan PT entitas anaknya melaporkan laba kena pajak sebesar 250 juta rupiah dan beban pajak sebesar 57.500.000 rupiah pada laporan laba rugi konsolidasian kuartal kedua. Maka jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan pada utang pajak penghasilan sebesar 57.500.000 rupiah. Jurnal ini dilakukan untuk mencatat beban pajak penghasilan untuk kuartal kedua. Selanjutnya, perubahan akuntansi dalam periode interim. PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan kesalahan menyebutkan perubahan akuntansi dalam 3 kategori. Di sini yaitu yang pertama itu ada perubahan kebijakan akuntansi, yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, dan yang ketiga adalah kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk perubahan kebijakan akuntansi itu dapat dilakukan oleh sebuah entitas hanya jika perubahan tersebut dinyatakan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diterima secara umum ke prinsip akuntansi yang diterima secara umum lainnya untuk tujuan pengukuran atau penilaian mensyaratkan proses penerapan retrospektif diterapkan untuk semua laporan keuangan periode sebelumnya, termasuk laporan keuangan untuk periode interim. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini merupakan hasil informasi baru yang telah tersedia untuk entitas.
perubahan ini akan dilaporkan hanya berdasarkan saat ini dan prospektif. Penerapan prospektif atau prospective application adalah suatu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Sebagai contoh, perubahan estimasi akuntansi dalam metode perhitungan jumlah pengisian piutang tidak tertagih dari piutang karena informasi terbaru mengindikasi pengisian sebelumnya tidak mencukupi. Kesalahan periode sebelumnya. Standar yang berlaku menyatakan bahwa sebuah koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bukanlah perubahan estimasi akuntansi dan entitas harus menyajikan kembali laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Baiklah, kesimpulan dari video kami ini adalah pengungkapan segmen mengenai suatu operasi komponen entitas dan wilayah luar negeri tempat entitas itu beroperasi memberikan informasi mengenai resiko berbeda dan profitabilitas dari setiap komponen individual yang membentuk entitas. Laporan interim harus dikeluarkan oleh perusahaan milik publik sehingga pengguna informasi dapat menilai kinerja perusahaan dan membentuk prediksi mengenai hasil untuk periode fiskal tahunan. Baiklah, demikianlah pemaparan materi kami tentang pelaporan segmen interim. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja baik dalam tutur kata dan dalam hal lainnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.